sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bukan Mas Nia, Mas Nia. Inilah Mas nih, pas nggak permintaan tadi. Kamu kurang, tambahi di saksi. Siap, ini siap dompet. Baik, kedua orang saksi telah memeriksa dan menanyakan hal yang perlu, dan sudah kita saksikan bersama bahwa untuk melakukan akad nikah tidak ada halangan dan rintangan. Tapi sekilas kami akan menyampaikan nasihat perkawinan atau khutbah nikah. Jadi kan mohon maaf, kami bernasihat bukan kami baca, bukan kami benar, bukan. Tapi ini berbagi informasi, berbagi motivasi, dan berbagi pengalaman untuk adik-adik, anak-anak muda yang sedang melaksanakan sebuah perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa qala Allah ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisaa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah akad nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu adalah perkara yang sangat mulia, perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan ibadah seumur hidupnya. Karena perkara yang sangat dibenci oleh setan adalah orang yang melangsungkan akad nikah. Kenapa? Karena setelah ijab dan kabul, maka semua kegiatannya, semua bentuknya, semua perbuatannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajibannya adalah bentuk ibadah fardu, dan hak-haknya adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah itu mudah, tetapi menjaga pernikahan tidaklah segampang yang kita bayangkan. Kenapa menikah itu ibadah? Karena isinya adalah sabar, isinya adalah syukur, isinya adalah saling menerima, saling memahami antara suami dan istrinya. Dari situ terbentuklah sebuah ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijab dan kabul itu mudah, kalimat yang mudah kita ucapkan, tetapi hal itu adalah kalimat yang mulia, kalimat yang syakral, disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus menjaganya. Banyak orang terjadi menikah 5 tahun hancur pernikahannya, 10 tahun hancur pernikahannya. Kenapa? Karena orang yang disebut dewasa bukan karena umurnya, bukan karena ilmunya, bukan karena harta bendanya, tetapi yang disebut dewasa apabila kita bijak di dalam menghadapi sebuah masalah,
maka itulah yang dinamakan dewasa. Calon pengantin yang berbahagia, berbijaklah di dalam menghadapi sebuah masalah. Karena setelah kita melangsungkan pernikahan, maka kita akan menghadapi masalah-masalah. Baik masalah terhadap diri kita dan masalah terhadap istri-istri kita. Dan juga akan menjadi penyebab masalah terhadap rumah tangga kita. Kata Nabi, khairukum khairun li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik manusia adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang baik terhadap keluarga saya. Jadi kalau kita nak je untuk ringkih, nak je untuk bijak, nak je untuk elok, maka kena ilah di dalam keluarganya. Kalau dia elok enggak bininya, elok enggak anaknya, lah pacak dipastikan dia elok pula enggak kanci-kanci, elok pula enggak tetangga, elok pula dia enggak masyarakat. Cuman kalau kita tinai dia ringkih enggak bini, dia kasar enggak bini, dia menghormati bini. Nah kalau dia elok enggak kanci, itu namanya mudos. Tidak mungkin terjadi. Ngapa? Karena bininya berjuang untuk suaminya, hartanya, martabatnya, harga dirinya, nyawanya, dia berjuang di itu. Kita tidak memberikan kasih sayang, dia menghormatinya, maka tidak hormat, tidak jemelayan, patutlah diri kita percayai hal-hal yang semacam ini. Calon mempelai yang berbahagia, dan kita kalau pacak bermanfaatnya itu, seorang istri itu yang pastinya psikologisnya pencemburu. Contohnya Siti Hawa pencemburu dengan Nabi Adam. Padahal pada saat itu dia beri betina lain selain Siti Hawa. Siti Aisyah cemburu dengan Nabi Muhammad. Padahal Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Itulah karakternya. Kalau seorang wanita cemburu terhadap suaminya, maka tidak perlu kita tanyakan rasa kasih sayangnya dan rasa cintanya. Karena itulah bukti sayang dan bukti cintanya. Kalau laki-laki biasanya ingin dihormati, ingin disanjung. Jadi kita bini-bini ini gak laki hapat-hapat nyanjung laki. Lo ala puluh kamunya ganteng ya dengan ini masih ganteng lagi di sebelah tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mencari yang ganteng tuh dia habisnya. Kita di majelis ini macam-macam karakternya, di ngatur ganteng lagi. Oh, kapan kita keluar ulang lagi lebih ganteng lagi pun. Tapi orang yang bertanggung jawab dengan hidup itu, dengan anak-anak itu, yang berkorban jiwa dan raganya, itu orangnya yang tidak akan pernah tertandingi, tidak akan bisa dibandingkan dengan orang seganteng apapun. Kalau kita nak cakai cantik itu banyak pun. Dia habis nih cantik. Cuman orang yang berkorban jiwa raganya serta nyawa untuk itu orangnya yang tidak akan bisa dibandingkan dengan siapapun dia dan secantik apapun orang itu. Jadi niatkanlah pernikahan ini yang pertama ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah menikah kalian akan menemukan kekurangan-kekurangan, akan menemukan aib-aib pasangannya masing-masing. Jadi terimalah kekurangannya itu dengan lapang dada, dan itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti aibnya jangan diumbar-umbar, ditutupi, jangan disebar ke sana kemari. Kalau curhat
jangan di WA. Kalau curhat jangan di Facebook, itu tidak baik. Kalau curhat, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oya kuni dang bermasalah gitu. Duit dan gigi, utang namanya. Ajaklah bini kita sholat. Yuk dek kita sholat. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngadu-ngadu, jangan ngadu-ngadu, jangan pun ngadu-ngadu rajin. Belum tentu nasihatnya bagus. Kadang umbar-umbarnya gitu, aju rusak gitu. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang sangat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang sangat bijak. Dan hal itu pasti baik untuk kita. Dan rajin-rajinlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan atas kekurangannya, kesalahannya aku mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memohonkan ampunnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Kita baca istighfar secara bersama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suryamin baca syahadat, baca istighfar 3 kali dan baca 2 kali syahadat beserta artinya.